Baik sahabat, di era teknologi yang berkembang pesat, yang mana mudah mendapatkan akses kemana-mana. Contohnya, belajar. Dahulu orang mencari ilmu itu harus ke perpustakaan. Kadang-kadang kalau ingin membeli buku juga harus ke toko fisik langsung. Tetapi sekarang bisa dari rumah dengan teknologi yang ada. Itu positifnya. Mencari hal negatif pun sekarang mudah. Langsung saja katakan judi online. Judi online. Judi online. Judi online. Judi online. Kalau dahulu berjudi perlu keluar rumah sampai ke luar negeri, perlu effort yang lebih. Tapi sekarang berjudi bisa dari rumah, di ruangan, ada HP, buka internet, jadi itu barang. Di Indonesia sendiri banyak ruginya akibat judi online ini, terutama orang yang berpendapatan yang masih kurang. Negara rugi sampai ratusan triliun juga karena hal ini. Dan judi online jika dibiarkan akan merusak perekonomian bangsa yang menambah jurang kemiskinan. Banyak juga orang melakukan hal-hal melanggar moral sampai ke ranah hukum karena judi online. Dikarenakan adiktif dari judi tersebut, maka dari itu video ini dibuat untuk memberitahu dan sama-sama belajar bahwa ada hal yang lebih aman dan lebih pasti daripada berjudi. Apa itu? Investasi. Langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama, apa itu investasi dan apa tujuan investasi? Baik sahabat, jadi investasi di sini itu definisinya adalah menaruh modal, bisa berupa uang atau bisa dengan aktiva tetap kepada perusahaan dengan harapan mendapat hasil atau keuntungan dari hal tersebut. Banyak sekali ada instrumen investasi dan di era teknologi ini tidak perlu susah-susah untuk investasi. Tujuan investasi itu adalah melawan pelemahan nilai mata uang. Setiap tahun katakan harga barang meningkat, terutama di Indonesia dulu. Dengan uang 100.000, ketika dahulu mendapatkan katakan 10 kg beras. Sekarang dengan 100.000 hanya mendapatkan 6 kg beras. Itu yang disebut dengan inflasi. Bagaimana cara menangani atau mengurangi dampak inflasi? Tentu saja di sini dengan investasi, bukan berjudi. Investasi itu agar apa? Agar aset yang dimiliki itu tidak berkurang drastis. Yang kedua, jenis investasi dan sifatnya. Banyak sekali sahabat, investasi itu jenisnya. Ada obligasi, emas, reksadana, saham. Dan dalam berinvestasi, ada hukum yang saya percaya, yaitu high risk, high return. Semakin tinggi risiko, maka return atau pendapatannya juga makin tinggi. Dan sebaliknya, semakin rendah risiko, maka return atau pendapatannya juga akan semakin kecil. Nanti akan dijelaskan jenis investasi dari rasio rendah menuju rasio tinggi. Low return. Emas. Emas dianggap sebagai alat investasi dikarenakan harga emas terus meningkat setiap tahunnya. Apalagi di Indonesia tahun 1998 ketika krisis moneter atau krismon terjadi, harga emas ikut melambung. Kenapa harga emas ikut meningkat? Emas itu sebagai cadangan devisa setiap negara. Dan ketika terjadi krisis, orang-orang itu mencari alat tukar yang aman. Emas jawabannya. Maka ketika terjadi krisis di suatu negara, harga emas juga ikut meningkat biasanya. Dan selain itu, emas bisa juga turun. Tidak selamanya harga emas meningkat. Ada kalanya harga emas itu turun karena hukum permintaan. Tetapi mayoritas harga emas itu terus meningkat tiap tahunnya. Di mana beli emas? Membeli emas bisa langsung ke toko fisiknya atau bisa juga di aplikasi seperti Peluang. Untuk lebih lanjutnya, sahabat bisa pelajari sendiri untuk pembelian emasnya. Yang berikutnya ada obligasi. Obligasi itu adalah surat utang. Tapi di sini akan dijelaskan obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Jadi kenapa pemerintah pusat mengeluarkan surat utang? Pemerintah pusat mengeluarkan surat utang ketika pendapatan yang didapat negara baik dari pajak dan cukai kurang untuk membangun infrastruktur misalnya. Maka dari itu, pemerintah di sini ingin mendapatkan dana segar dari masyarakat. Dan untuk obligasi ini banyak peminatnya karena pengembaliannya yang pasti. Dan bunga bisa di atas 4% dalam 1 tahun. Obligasi pemerintah itu ada ORI, ada SUKRI, ada ST, ada SBR. Itu jenis obligasi pemerintah. Dan ada yang bersifat konvensional seperti ORI dan SBR. Dan
yang bersifat syariah itu ada seperti ST dan Sukri. Dan ada jenis imbal hasil, ada yang fixed rate seperti Ori dan Sukri, dan ada yang floating rate seperti SBR dan ST. Untuk jenis imbal hasil ini, kalau fixed rate itu artinya imbal hasil itu akan tetap jika di awal perjanjian 8% bunganya dalam 1 tahun, maka tetap dapat 8%. Lain halnya jika floating rate. Jika floating rate itu mengikuti tingkat suku bunga. Jika suku bunga rendah dalam 1 tahun itu, maka pendapatannya juga ikut rendah. Tetapi jika suku bunganya tinggi, maka bunga obligasi itu ikut tinggi juga. Jika kalian ingin membeli obligasi, setidaknya tahu dan mengerti hal ini. Untuk hal lebihnya, kalian bisa pelajari sendiri. Untuk di mana beli obligasi? Beli obligasi itu sudah banyak platformnya. Bisa di aplikasi Bibit. Di sana ada obligasi FR juga, obligasi fixed rate. Obligasi yang diminati oleh old money kalau zaman sekarang bicaranya. Yang berikutnya reksadana. Reksadana adalah tempat untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi. Jadi, buat sahabat yang masih awam dalam berinvestasi, kalian bisa menaruh uang atau menaruh modal sahabat di reksadana. Tetapi, sahabat terkena biaya manajer juga. Untuk berapanya tergantung kesepakatan awal. Ada manajer yang mengenai 0,2%, dan ada juga yang lebih. Jadi ibaratnya sahabat ini mempercayai manajer investasi tersebut untuk mengelola uang sahabat. Reksadana itu banyak jenisnya. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Jadi apa itu reksadana pasar uang? Reksadana pasar uang adalah sebagian kepemilikan uang sahabat itu ditaruh di mana? Di obligasi, surat berharga Indonesia atau surat berharga gitu, dan deposito berjangka. Kalau sahabat memiliki reksadana pasar uang, manajer investasi akan menaruh uang sahabat di sana. Yang berikutnya, reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang sebagian kepemilikan uang kalian itu ditaruh di obligasi. Jadi, di sini jauh lebih aman. Tetapi ingat, resiko yang kecil menghasilkan return yang kecil juga, seperti yang saya sebutkan tadi. Hukum investasi. Yang berikutnya adalah reksadana saham. Reksadana saham itu, pendapatan sahabat itu ditaruh kemana? Ditaruh ke saham-saham yang telah ditentukan oleh manajer investasi. Tapi resiko di sini juga sedikit tinggi daripada resiko pasar uang dan pendapatan tetap. Yang berikutnya ada reksadana campuran. Nah, sesuai namanya, reksadana campuran itu gabungan dari 3 reksadana tadi. Pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham. Jadi uang kalian itu ada yang ditaruh di obligasi, surat berharga negara, dan deposito berjangka. Ada juga uang kalian ditaruh di saham. Itu yang disebut dengan reksadana campuran. High return. Saham. Saham adalah bukti kepemilikan. Kalau sahabat memilih membeli saham, berarti sahabat membeli sebuah perusahaan. Di zaman sekarang, kalau membeli saham sudah mudah, bisa dari rumah. Kalau dahulu lebih sulit. Sekarang ini banyak sekuritas yang menawarkan beli saham. Jadi dalam membeli saham, belilah saham yang Anda ketahui minimal produknya Anda pakai juga. Jangan juga asal beli. Sahabat bisa lihat fundamental perusahaan tersebut. Yang tidak kalah penting, lihat juga ROE atau Return of Equity. Dan sahabat bisa juga melihat PBV-nya. Dan sahabat bisa melihat laporan keuangan sebuah perusahaan. Kalau sahabat melihat hal tersebut, dipastikan kemungkinan kecil sahabat rugi. Atau kemungkinan kecil sahabat salah membeli saham. Kalau dalam saham itu ada ARA atau Auto Reject Atas, yang dimana dalam satu hari harga saham itu tidak boleh meningkat lebih dari 25% katakan. Dan ada juga ARB atau Auto Reject Bawah, yang dimana nilai saham tidak boleh menurun dalam satu hari lebih dari 20% katakan. Ini aturan yang dibuat agar tidak terjadinya pump yang berlebihan dan penurunan harga saham yang drastis. Untuk membeli saham, sahabat bisa di aplikasi Ajaib. Dan sebenarnya masih banyak sekuritas yang menawarkan untuk membeli saham, bukan hanya di aplikasi yang saya sebutkan tadi. Jadi, sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada salah dan ingin menambahkan, bisa di kolom komentar. Mari kita sama-sama belajar di sini. Terima kasih.
Menurut sahabat, bagaimana?